adik-adik teruna, bagaimana kabar hari ini? Semuanya ada dalam keadaan baik? Kak Sri ucapkan selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah bersama keluarga di rumah kita masing-masing. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita berdoa. Berdoa akan kakak Tintin. Segala puji syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan buat penyertaan-Mu. Sebentar kami ingin belajar firman-Mu. Berilah kami hikmat, pemahaman, dan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami mampu untuk mengerti. Terima kasih Tuhan. Amin. Yang menjadi bahan renungan pada pagi hari ini yaitu Kejadian pasal 31 ayat 43 sampai 50. Kakak akan membacakan untuk kita semuanya. Dan berbunyi demikian. Lalu Laban menjawab Yakub, "Perempuan-perempuan ini anakku dan anak-anak lelaki ini cucuku dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi, apakah yang dapat ku perbuat sekarang kepada anak-anakku ini atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau." Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya sebuah tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, "Kumpulkanlah batu." Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan. Lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya dengan Galet. Lalu kata Laban, "Timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau." Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galet dan juga Mispa, sebab katanya, "Tuhan kiranya menjaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau mengambil anak-anakku dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau." Ya. Tema pada pagi hari ini yaitu Yegar Sahaduta. Adik-adik masih ingat bagaimana kisah Yakub dan Laban? Ya, Yakub bekerja di rumah Laban. Kemudian Yakub menjadi kaya raya, memiliki harta yang banyak dengan ternak-ternaknya, bahkan mempunyai banyak budak laki-laki maupun perempuan. Keberhasilan Yakub ini membuat iri hati anak-anak Laban. Bahkan dituduhnya Yakub mengambil harta ayahnya. Yakub pun merasa tidak nyaman dengan tuduhan-tuduhan kayak itu. Ditambah lagi dengan sikap Laban yang tidak seperti dahulu yang bersahabat. Laban tidak suka dengan Yakub. Di saat situasi seperti itu, datanglah firman Tuhan kepada Yakub agar Yakub kembali ke kampung halamannya, ke tanah nenek moyangnya. Bahkan Tuhan berjanji terhadap Yakub akan menyertainya dengan membawa istrinya, dia dan kekayaannya. Kemudian Yakub berangkat ke negerinya.
Beberapa hari kemudian, Laban menyusul Yakub di pegunungan Gilead. Tuhan berfirman dan mimpi dalam mimpi Laban, agar Laban tidak menyakiti atau berkata-kata apapun, sepatah kata pun atau berkata-kata kepada Yakub. Laban kemudian memeriksa istri-istrinya Yakub, bahkan dia mencari tentang teralim. Ya, Yakub pun marah atas tuduhan Laban. Itu merasa tidak adil. Yakub merasa tidak suka dan Yakub pun akhirnya emosi dengan kesalahan kayak itu. Bahkan dia menumpahkan kekesalan selama ini yang telah dipendamnya. Nah, akhirnya Laban pun merasa bersalah ya dengan tuduhan Yakub tadi. Laban merasa bersalah. Berdamailah Laban dengan Yakub karena apa yang dikatakan Yakub itu adalah benar. Kemudian mereka berdamai dengan membuat tugu yang dinamai Yegar Sahaduta, yaitu timbunan batu yang menjadi saksi sebab Yakub menamainya Galet. Timbunan batu itu menjadi Mispa yang berarti Tuhan kiranya menjaga dan menjadi saksi antara kita. Maksudnya antara kita adalah antara Laban dan Yakub. Nah, dengan Yegar Sahaduta, Laban meminta Yakub untuk berjanji untuk memperlakukan istrinya dengan baik dan tidak akan mengambil perempuan lain sebagai istrinya. Dan mereka pun saling berjanji. Yegar Sahaduta sebagai batas antara mereka, dan mereka boleh melewatinya dengan tanpa niat jahat, ya. Itu sebagai tugu atau yang disebut Yegar Sahaduta. Nah, bagi Yakub, Yegar Sahaduta lebih dari sekedar tanda perjanjian. Tetapi Yakub membuat 4 momentum dari Yegar Sahaduta itu. 1, yaitu awal kehidupan baru, di mana waktu itu Yakub miskin, kemudian dia berhasil, kemudian dia kembali kampung halamannya. Dulu dia bekerja sama Laban, sekarang dia menjadi orang sukses. Terus yang kedua, yaitu merupakan pengakuan iman Yakub. Dia mengimani pertolongan adalah berasal dari Tuhan. Pertolongan Yakub berasal dari Tuhan. Bahkan rencana jahat Laban pun akhirnya tidak terjadi. Karena apa? Karena itu adalah penyertaan Tuhan. Kemudian yang ketiga yaitu komitmen untuk mengasihi. Di depan Yegar Sahaduta, Yusuf akan selalu mengasihi istrinya. Yang keempat yaitu batas untuk tidak berbuat jahat. Yakub di depan Yegar Sahaduta bersumpah untuk tidak berbuat jahat terhadap Laban. Nah, dari kisah Laban dan Yusuf ini kita bisa mengambil kesimpulan. Ya, kesimpulan yang pertama adalah Tuhan adalah sumber pertolongan kita. Yang kedua, yaitu bertekad untuk saling mengasihi. Tidak boleh melakukan hal-hal yang jahat terhadap sesama kita. Demikian renungan pada pagi hari ini. Mari kita bersama berdoa. Tuhan Allah yang baik, kami mengucap syukur buat firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan mengingatkan kami bahwa Engkau sumber pertolongan kami dan kami harus saling mengasihi sesama kami dan tidak boleh berbuat jahat. Amin.